Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya untuk mempresentasikan esai saya yang bertemakan dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Farel Fahlevi dengan NIM 205120101111114. Kelas A3 Sociological Academic Skill. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Pokok pembahasan yang berada di esai yang pertama, awal mula COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, apa itu ekonomi? Yang ketiga, kebijakan pemerintah untuk penanganan COVID-19. Yang keempat, hubungan COVID-19 dengan ekonomi. Yang kelima, dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama. Awal mula COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan kasus pertama. Terdapat 2 kasus positif yang mana merupakan ibu dan anak yang berdomisili di Depok, memiliki riwayat berinteraksi dengan WNA asal Jepang. Lanjut ke kronologi kedua, pada bulan April pemerintah memutuskan untuk melakukan PSBB. Untuk mencegah semakin banyaknya kasus positif COVID, pemerintah melakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, larangan memasuki atau keluar area, dan diharuskannya warga atau masyarakat untuk tetap berada di rumah. Lanjut ke kronologi ketiga, pada Januari 2021, kasus positif tembus ke angka 1 juta. Langsung saja ke kronologi terakhir, yaitu kronologi keempat. Hingga saat ini, kasus COVID-19 masih menghantui masyarakat di Indonesia. Masyarakat sudah mulai terbiasa dan menjalankan kehidupan new normal, dan juga sudah terjadi penurunan dalam jumlah kasus dibanding bulan Februari sampai Agustus 2021. Lanjut ke slide berikutnya. Apa itu ekonomi? Ekonomi merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia. Ekonomi erat kaitannya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita perlu memenuhi kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersier. Ekonomi hadir untuk memenuhi setiap kebutuhan tadi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting di dalam menjalankan kehidupan manusia. Selain merupakan faktor dalam kehidupan manusia, ekonomi tersebut juga merupakan faktor pendukung dalam pembangunan nasional. Dikarenakan pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang baik dapat meningkatkan pembangunan nasional menjadi lebih cepat. Langsung saja. Kebijakan pemerintah untuk penanganan COVID-19. Yang pertama, kebijakan pemerintah untuk penanganan COVID ini terbagi menjadi 2, yaitu tunggu sebentar. Yaitu kebijakan pada pencegahan kasus COVID yang bersifat substantif. Yang kedua, kebijakan yang mengatur mengenai perekonomian. Pada kebijakan untuk mencegah kasus COVID substantif diberlakukannya PSBB.
PSBB sebulan setelah mengalami pandemi. Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar. Tindakan PSBB ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan juga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Yang kedua, PPKM. Pemerintah menerapkan PPKM di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Dilanjutkan dengan bulan Juli sampai Oktober, diklaim berbeda dengan PSBB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu menyebutkan PPKM hanya membatasi kegiatan masyarakat di titik-titik yang dianggap sebagai zona merah. Yang ketiga, saksi bagi pelanggar protokol. Presiden Jokowi meminta kepala daerah membuat aturan turunan dari Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan memuat sanksi bagi pelanggar. Dalam pelaksanaan peraturan ini, Jokowi meminta TNI dan Polri mengerahkan kekuatan untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Kebijakan yang mengatur mengenai perekonomian. Yang pertama yaitu Perpu COVID-19. Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, stimulus pariwisata. Ini diberlakukan dikarenakan sebelum ditemukannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah menyiapkan insentif dengan memberikan alokasi tambahan sebesar 298 miliar rupiah. Stimulus itu ditunjukkan untuk maskapai penerbangan dan agen agar bisa memberikan diskon khusus kepada pelancong atau wisatawan. Peter Abdullah selaku Direktur Research Center of Reform on Economy mempertanyakan insentif fiskal yang terlalu berfokus kepada sektor pariwisata. Menurut dia, selama virus corona mewabah, maka potongan harga berapapun tidak bakal bisa menggait wisatawan asing untuk datang. Kunjungan wisata secara alami akan kembali pulih apabila wabah penyakit itu telah berhasil diatasi. Langsung saja ke slide berikutnya. Hubungan COVID-19 dengan ekonomi di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah kasus COVID-19 menyebabkan memburuknya situasi perekonomian Indonesia. Salah satu indikatornya adalah terjadinya pelemahan rupiah terhadap USD dan mata uang asing lainnya. Ketika terjadi setiap penambahan kasus COVID-19 di Indonesia, akan memberikan peningkatan nilai tukar $1 sebesar 0,006 rupiah. Pastinya hubungan ini perlu diuji lebih lanjut karena penguatan dan pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh variabel lainnya. Pelemahan nilai tukar rupiah adalah salah satu contoh dari hubungan COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dampak lainnya di sektor ekonomi adalah pergerakan pada IHSG yang mengalami penurunan. Dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian. Dampak yang pertama yaitu terjadinya PHK di mana-mana. PHK, banyaknya karyawan yang dirumahkan dan berbagai perusahaan bahkan terancam bangkrut. Jika pandemi ini masih berlangsung lama, kemungkinan besar rumah tersebut akan terus melonjak. Yang kedua, kredit macet pada UMKM. Dikarenakan UMKM tidak bisa menjalankan usahanya secara normal karena terhambat oleh adanya COVID.
Sektor pariwisata yang ketiga, sektor pariwisata yang mengalami penurunan wisatawan. Wisatawan pada hotel, restoran, tempat wisata sangatlah sepi dikarenakan kebijakan-kebijakan yang membatasi di tempat ramai. Yang keempat, jumlah pelanggan transportasi yang menurun dikarenakan kebijakan untuk tidak berpergian ke tempat umum tentunya sangat berdampak pada transportasi. Yang kelima, nilai rupiah yang menurun. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bagaimana hubungan COVID-19 mempengaruhi nilai rupiah. Yang keenam, penurunan dalam ekspor migas dan non-migas. Ekspor migas biasanya dilakukan oleh Cina sebagai pemasok ekspor Indonesia. Munculnya COVID-19 yang menjangkit Cina pada awalnya membawa kegiatan dagang Cina ke arah yang negatif, sehingga berdampak pada alur dan sistem perdagangan dunia, sehingga berdampak juga pada sistem perdagangan Indonesia. Menurunnya kelapa sawit dan batu bara serta impor bahan mentah lainnya dari Cina akan menyerang kegiatan ekspor di Indonesia, sehingga akan menimbulkan penurunan harga barang tambang dan komoditas lainnya. Tidak hanya pada bidang ekspor dan impor, ini juga menyerang sektor perdagangan, yaitu penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan signifikan. Langsung saja ke slide berikutnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.